Shalom. Pernahkah saudara mendengar ada orang Kristen yang sengaja tidak mau mengikuti adat istiadat dan budaya dari leluhurnya? Mereka pikir melakukan adat istiadat dianggap dapat mengganggu kerohanian dan terkait dosa okultisme. Sedangkan budaya dari nenek moyang dianggap kuno dan banyak tahayul. Nyatanya, manusia tidak bisa lepas dari kebudayaan. Budaya adalah bagian penting dari kehidupan sosial yang membentuk peradaban masyarakat. Sebagai insan Pentakosta, seringkali kita dianggap terlalu modern dan cenderung meninggalkan kebudayaan kita, terutama dalam hal cara beribadah. Benarkah demikian? Lantas, bagaimana kita harus menyikapi kebudayaan dalam kehidupan kita sehari-hari? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai bagaimana Tuhan Yesus menyikapi kebudayaan dalam kehidupan dan pelayanannya. Dari situ, kita akan mengerti bahwa kita sebagai orang percaya hidup dalam kebudayaan di kehidupan sehari-hari. Hal yang pertama adalah Yesus tidak anti budaya. Kita tahu bahwa Yesus dilahirkan ke dunia sebagai orang Yahudi dan dibesarkan dengan didikan Yahudi. Misalnya, ketika umur 12 tahun, Yesus selain pergi ke Bait Allah sebagai salah satu ketaatan akan firman Tuhan, ia juga melakukan hal tersebut karena bagian dari melaksanakan kebudayaan Yahudi sebagai son of the law, yaitu kebiasaan orang Yahudi di mana laki-laki yang telah menginjak umur 12-13 tahun memiliki kewajiban untuk mengikuti kelas-kelas kerohanian di sinagoga pada hari Sabat. Ia membaca firman Tuhan dengan posisi berdiri dan tidak duduk seperti kebudayaan Yahudi saat membacakan nats firman Tuhan. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa kita sebagai orang Kristen tidak perlu menghindari atau anti kepada suatu kebudayaan di mana kita berada. Justru dalam budaya tersebut mungkin terdapat nilai-nilai yang dapat membangun karakter seseorang seperti sopan santun dan bersikap baik di dalam masyarakat. Di sisi lain, orang yang tidak berbudaya dapat dianggap aneh dan sulit untuk diterima dalam suatu komunitas. Hal yang kedua, Tuhan Yesus menggunakan jalur budaya dalam menyampaikan firman Tuhan dan memberitakan Injil. Dalam pengajarannya, seringkali Yesus memakai latar kebudayaan Yahudi. Sebagai contoh, perumpamaan tentang 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh menunjukkan satu setting pernikahan dalam budaya Yahudi. Aplikasi dari ajaran Tuhan Yesus ini mengajarkan supaya orang percaya memiliki sikap berjaga-jaga dalam menanti kedatangan Tuhan sebagai mempelai pria. Hal ini membuat firman Tuhan yang Yesus ajarkan relevan dan lebih mudah dipahami oleh kehidupan kebudayaan Yahudi. Hal ini juga diajarkan oleh Rasul Paulus. Dalam 1 Korintus 9 ayat 19-23 dituliskan bagaimana Paulus ketika bersama dengan orang Yahudi, ia bersikap seperti orang Yahudi. Di sisi lain, di hadapan orang non-Yahudi, ia bersikap atau berbudaya seperti orang bukan Yahudi. Hal ini membuat Rasul Paulus dapat lebih diterima dalam misinya untuk mengabarkan Injil. Nah, itu kan dulu pada zaman Alkitab. Bagaimana dengan sekarang? Sebagai contoh, tindakan menusukkan sumpit di atas nasi yang ditaruh dalam mangkuk dalam budaya Chinese dianggap tidak sopan karena menyerupai dupa di tempat sembahyang orang meninggal. Sekalipun kita tidak percaya bahwa tindakan tersebut dapat mendatangkan kesialan, namun menjaga sikap dan perilaku sesuai budaya akan memudahkan kita untuk diterima dalam masyarakat dan lebih mudah untuk mengabarkan Injil kepada mereka. Bagaimana merayakan perayaan Imlek? Tidak jarang keluarga Chinese Kristen berdebat mengenai pro kontra dalam cara merayakannya, baik ditinjau dari sisi Kristen dan kebudayaan. Contoh-contoh ini menunjukkan kepada kita bahwa sebagai orang Kristen kita perlu mempelajari, mengerti, dan menghargai budaya yang ada tanpa mengorbankan iman percaya kita. Dengan mengikuti proses tersebut, maka iman kita tetap dapat dipraktikkan dengan benar, tetapi sekaligus ramah terhadap budaya di mana kita berada. Hal yang ketiga, Yesus menjadikan firman Tuhan sebagai landasan dalam berbudaya dan bertradisi. Selain memanfaatkan budaya, Yesus juga memperbarui budaya yang ada agar sesuai dengan kehendak Allah. Sebagai contoh, Yesus mengkritisi tradisi-tradisi yang disalahgunakan untuk mencari keuntungan bagi golongan tertentu. Misalnya, sistem penukaran uang di Bait Allah dan konsep adat istiadat tentang persembahan kepada Allah yang mengabaikan sikap hormat kepada orang tua. Yesus menegur orang Farisi dan ahli Taurat yang mengajarkan adat istiadat buatan manusia namun mengabaikan perintah Allah.
Yesus menekankan bahwa motivasi dalam menjalankan suatu tradisi haruslah untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan yang Yesus sampaikan bahwa Dia tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat atau suatu budaya, tetapi Yesus ingin supaya budaya ada dalam posisi yang tepat, yaitu di atas dasar kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Saudara, sebagai insan Pentakosta, kita tidak anti budaya. Kita justru dipanggil menjadi agen pembaharu budaya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan. Tidak terasa kita telah memasuki minggu keempat di bulan Januari tahun 2025. Begitu besar Tuhan mengasihi kita sehingga kita semua dalam keadaan sehat dan baik. Pagi hari ini biarlah sebelum ibadah boleh salam satu dengan yang lain. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapa yang baik, ini kami anak-anak-Mu. Kami rindu datang beribadah kepadamu Tuhan dengan seluruh tubuh jiwa roh kami. Bahkan seluruh akal budi kami. Kami ingin mempersembahkan yang terbaik. Mari Roh Kudus, Engkau yang menolong kami. Ketika kami berdoa, ketika kami memuji menyembah Engkau dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Biar Roh Kudus yang menolong kami mengendalikan semuanya Tuhan. Supaya pujian dan penyembahan kami boleh menyenangkan hati Bapa di surga. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal, tengah hingga akhir hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku, ku mau berkata
di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung, ku sanjung, Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, ku sanjung, ku sanjung, Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung, ku sanjung, Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, ku sanjung, Kau di tempat tinggi, amin. sebab Engkau Imam besar agung, ku sanjung, Kau lebih dari yang lain, Dan ku datang menyembahmu, dan ku datang, dan ku datang menyembahmu, dan ku datang menyembahmu, benar Tuhan, kami datang untuk menyembah-Mu. Kami datang untuk memuji-Mu. Kami datang untuk memberikan yang terbaik Yes, Lord. bagimu. Amin. Tuhan, terima kasih Engkau telah menerima pujian kami, penyembahan kami, dan sebentar kami ingin memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami juga ingin menari untuk-Mu. Biar Engkau Tuhan disukakan dan disenangkan oleh pujian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami hendak melakukan apa yang Bapa mau. Haleluya, sama-sama kita katakan Amin. haleluya. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Biarlah pagi hari ini kita boleh memuji Tuhan dan menari untuk Tuhan. Yang tidak bisa menari angkat tangan. Berarti semua bisa menari. Mari Bapak Ibu, kita menari cukup menggoyangkan badan kita, tangan kita, semua yang Tuhan berikan bagi kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kau satu penuh kasih, Dua penuh hikmat, tiga
puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak terima kasih. Ketika kami menari dan menyanyi bagimu, kami merasakan sukacita dan hati kami bergembira. Dan kami percaya saat itu Tuhan Engkau bekerja, memberikan kesembuhan bagi yang sakit, Yes. memulihkan tubuh yang lemah menjadi kuat di dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih. Sebentar kami duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pengurapan turun atasnya dan mengalir atas kami semua umat-Mu. Mari Roh Kudus beri hikmat dan pengertian untuk kami, supaya kami tahu apa yang menjadi kehendak Bapa dan kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini kami siapkan hati kami Tuhan lebih lagi. Biar taburan firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah. Menghasilkan buah-buah yang manis bagi kerajaan Allah di muka bumi ini. Sehingga tetangga kami dan orang-orang sekeliling kami boleh melihatnya dan menjadi kagum, dan nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Bapa terima kasih. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya. Amin. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Yes Lord. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Sekali lagi katakan dari awal. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu
Bapa, terima kasih buat pagi hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur kalau sampai hari ini kami boleh membawa korban syukur kami kepadamu. Kami gak bisa balas semua kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang setia. Apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, kami tetap percaya otoritas kerajaan Allah menyertai kami. Tuhan, hamba mohon anugerah-Mu, biarlah pengurapan Tuhan turun atas kami. Pengurapan itu yang akan mengajar kami, memberikan pengertian jauh dari apa yang pernah kami tahu. Dan kuasa-Mu bergerak di tempat ini Tuhan. Waktu firman-Mu disampaikan, biarlah yang sakit hari ini disembuhkan Tuhan. Mereka yang lemah kembali kuat di dalam Tuhan. Bahkan yang terikat mereka hari ini mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ajari kami Tuhan, ajari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua kita yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Tepuk tangan buat Allah, kita katakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, shalom. Apa kabar saudara? Sebentar lagi Januari lewat saudara. Ya, gak terasa waktu itu bergerak begitu cepat. Ya. Banyak hal yang mungkin belum kita capai, ada begitu banyak pergumulan yang belum selesai, tapi saya tetap percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Nah, hari ini saya mau ajak kita renungkan firman Tuhan dari Yesaya 41 ayat yang ke-10. Judul khotbah hari ini adalah jangan menyerah. Ya. Yesaya 41 ayat yang ke-10, mari kita baca. Ada di anunya? Bapak Ibu bawa handphonenya, di handphonenya ada Alkitab? Oh ada sini. Oke. Wah ini generasi milenial saudara ya. Jadi pakai digital semua. Mari kita baca dengan kuat. 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Yang mengerti katakan amin. Jangan menyerah. Siapa di sini yang ini rata-rata nih wajah-wajahnya ini udah generasi baby boomer saudara ya. Tahu generasi baby boomer atau generasi ABG, angkatan babe gue? Siapa di sini yang masih ingat waktu belajar naik sepeda? Saudara pernah belajar naik sepeda? Ya, lihat teman dikasih sepeda seneng nggak? Pingin banget bisa naik sepeda, betul ya? Awal-awalnya sepedanya rodanya berapa ya? 3? 2? Pertama kali kita dibeli sepeda mini itu? Rodanya 4, 2 yang besar, 2 yang kecil kiri kanan di belakang, betul? Tujuannya apa? Supaya nggak jatuh, betul? Lalu didorong sama papa atau mama, betul? Masih ingat nggak? Waduh, dikasih sepeda seneng, tapi takut juga kan? Nanti jatuh gimana nih? Papa atau mama bilang, udah ayo kayu gitu ya. Ayo kayu, dia kayu. Tapi sedikit-sedikit masih ingat nggak? Sedikit-sedikit lihat ke belakang. Kenapa lihat ke belakang? Kita yakin kalau ada papa atau mama kita nggak jatuh. Tapi nanti kalau dilepas gimana? Betul nggak? Wah dia happy, dia lihat sebentar, lihat lama-lama dia jalan. Waktu dia lihat agak jauh, papanya atau mama lagi lambai gini, jatuh. Kenapa dia kaget, dia takut. Waduh, nggak ada papa, jatuh nih. Betul kan? Tapi papanya bilang gini, ayo bisa, ada papa. Didorong lagi. Lama-lama, waktu dia lihat papanya, dia happy. Wah, ternyata dia bisa naik sepeda. Betul kan? Terus papanya bilang gini, ini roda 2 yang kecil papa cabut ya. Wah, itu dek, betul nggak? Waduh, jatuh nih. Dipegang sama papanya, udah pokoknya ada papa.
Didorong, dikit-dikit lihat. Ya. Dia pikir papanya ada. Udah jauh papanya gini, dadah, jebak. Betul? Aduh, papa kok saya ditinggal, saya jatuh nih. Papanya bilang nggak apa-apa, mana nggak apa-apa. Ayo bangkit lagi, ayo dorong lagi, betul nggak? Lama-lama dia udah muter. Begitu dia muter, dia lihat papanya di sana, dia wah, ternyata dia bisa, betul? Lama-lama rodanya tinggal satu, betul nggak? Wah, betul kan? Masih ingat kita jumping begini? Wah, rodanya diangkat terus, wah, terus lepas tangan. Betul kan? Dari roda 4, dari rasa takut, jadi roda 2, jadi bisa naik sepeda, lama-lama lepas tangan. Hidup ini adalah sebuah perjalanan. Hidup ini adalah sebuah pertandingan. Dan hidup ini adalah sebuah tanggung jawab. Tapi dengar baik-baik, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan punya tujuan supaya kita terus naik bukan turun. Kita bertumbuh menjadi kuat di dalam Tuhan. Kita bertumbuh menghasilkan buah-buah yang baik. Yang setuju katakan amin. Bilang kiri kanan, jangan takut. Karena hidup ini sebuah perjalanan, sebuah proses. Tuhan akan izinkan, tapi dengan tujuan supaya setiap kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ada amin? Saudara kalau punya anak kecil, lucu ya. Nangning dong, betul. Tapi umur 17 tahun dia masih mau dinangning dong, gak lucu, betul gak? Berarti ada yang salah dalam dirinya. Nangkep Bapak Ibu? Tuhan mau kita dewasa. Hanya yang dewasa yang bisa diberi tanggung jawab. Hanya yang dewasa yang akan masuk dalam perkawinan anak domba Allah. Yang setuju katakan amin. Bumi ini tempat untuk kita dibentuk. Dan rumah kita ada di sorga. Tapi Tuhan mau selama di bumi hidup kita diberkati. Dan kita masuk surga. Yang setuju katakan amin. Itu sebabnya Tuhan mau hari-hari ini kita bisa mengerti apapun yang datang dalam hidup kita, kita harus selaras dengan Tuhan. Kalau kita nggak sefrekuensi dengan Tuhan, kita akan hidup dalam ketakutan. Bahkan kita mulai ragu sama Tuhan. Ini Tuhan ada apa enggak? Bahkan kita mulai nggak suka sama Tuhan. Ini Tuhan pilih kasih. Tuhan jahat. Orang nggak sungguh-sungguh aja hidupnya diberkati. Saya udah sungguh-sungguh, hampir 24 jam di gereja. Ikut cool, ikut macam-macam. Proses nggak selesai-selesai. Tapi kalau mau jujur, saudara lihat ke belakang. Sampai hari ini, Ebenezer, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada amin? Saya percaya tahun 2025 apapun prediksi dunia, surga tetap menjamin hidup kita akan naik bukan turun. Kita akan jadi kepala bukan ekor. Apa saja yang kita kerjakan dibuat Allah berhasil. Yang setuju katakan amin. Wah, kalau bicara berkat pasti aminnya kencang. Tapi jangan lupa untuk berbuah butuh proses. Kan angin anunya udah mulai reda kan? Untuk menghasilkan buah butuh butuh kesabaran. Percayalah, pohon yang benihnya baik, dirawat baik, 1 hari pasti berbuah. Wih, ini kelompoknya Pak Hari yang amin, yang ini udah mulai aman. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang kita perlu renungkan sama-sama hari ini. Kenapa sih Tuhan izinkan ujian, tantangan datang dalam hidup kita? Ada satu cerita, saudara, di dalam Alkitab. Nanti saudara baca di rumah ya. Matius 14 itu berbicara ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Ini bicara tentang Yesus berjalan di atas air. Sebelumnya itu banyak banget mujizat. Karena murid-murid berjalan dengan dia kan. Hampir 24 jam bareng sama Yesus.
Dan peristiwa ini sebelumnya itu ada 5.000 orang dikasih makan. Dengan 5 roti, 2 ekor ikan. Tuhan bilang gini, kan mungkin dengan bahasa sekarang nih, kan mereka seumuran kan sama Petrus sama yang lain-lain. Dia bilang bro, itu muka lapar semua tuh bro. Di mana kita cari roti supaya mereka dikasih makan. Karena itu udah menjelang sore, mungkin ada perutnya itu udah mulai bunyi, gitu kan. Itu ada 2 murid di sana bilang gini, dengan uang segini nggak akan cukup. Ada lagi yang bilang gini, kita sih punya stok makanan, anak kecil yang punya. Berarti rotinya roti yang imut juga mungkin ya. Iya kan? 5 roti, 2 ekor. Waktu dilihat secara logika, itu nggak mungkin. Nggak masuk akal. Nggak cukup. Udahlah suruh bubar aja, pulang. Suruh cari makan sendiri-sendiri. Tapi Yesus bilang apa? Kamu yang kasih makan. Hal itu dia lakukan karena dia tahu apa yang hendak dia lakukan. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saudara, Tuhan gak iseng-iseng itu datang dalam hidup saudara. Karena dia tahu apa yang hendak dia lakukan. Dia tahu caranya untuk menolong kita. Ada amin? Kalau kita ngerti akan hal ini, saya percaya kita bilang kehendak Tuhan yang jadi. Asal satu, jangan pernah tinggalkan aku. Ada amin saudara? Saudara mereka pergi, waduh happy, tapi tiba-tiba badai datang, betul? Yesus ada di mana? Ada di perahu? Dia pergi ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Murid-murid jalan, wah pasti ceritanya keren kan. Kalau saudara jadi panitia KKR, terjadi mujizat. Yang buta melihat, tuli mendengar, yang lumpuh jalan. Saya percaya panitia bilang ini keren. Mereka lama-lama yang tadinya haleluya jadi halelupa saudara. Karena badainya kenceng banget. Dari jam 6 sore sampai jam 3 pagi tuh gak kelar-kelar tuh badai. Berarti itu tinggi banget tuh ombak. Yang tadinya ketawa lama-lama hilang ketawanya. Mati nih, habis nih. Saudara pernah ngalami itu? Aduh, habis deh. Aduh, rasanya gak kuat. Tapi saya berdoa hari ini, saudara dan saya mengerti, segala sesuatu tidak pernah terjadi tanpa seizin Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Saudara mengasihi Tuhan? Berarti saudara percaya Allah punya tujuan yang baik. Amin. Tuhan datang, tenang, ini aku. Mereka bilang apa? Itu hantu. Yang datang, Tuhan. Saudara percaya bahwa Allah kita omnipresent? Dia Allah Immanuel? 24 jam dia bersama kita? Amin, saudara. Dia datang, mereka ketakutan. Petrus bilang, kalau itu kau suruh aku berjalan. Waduh, saudara jangan pernah ngetes Tuhan deh. Ada bagian kita, ada bagiannya Tuhan. Begitu dia bilang, suruh aku berjalan. Yesus bilang gini, Petrus datang. Kira-kira kalau ini Petrus badainya 9 meter, 15 meter di atas itu ombaknya. Kira-kira mau jalan gak? Pasti teman-temannya bilang, jangan konyol Petrus. Itu ombak gede. Lu salah denger kali lu. Tapi kan dia yang nantang. Kalau itu Tuhan, suruh aku. Iman tanpa tindakan pada hakikatnya mati. Tuhan senang saudara baca Alkitab. Tapi Tuhan lebih senang saudara jadi pelaku dari firman Tuhan. Waktu dia terjun, itu dia seperti ada di atas kasur yang empuk. Betul gak? Yang lain teriak, habis Petrus. Zup, masuk ke dalam. Nyut. Dan Petrus bilang, bro, keren gak bisa jalan di atas air? Mungkin gitu saudara ya. Dia jalan ke arah Yesus, gak tenggelam. Tapi demi dirasakannya tiupan angin, dia takut dan tenggelam.
Untung Tuhan kita tuh setia. Tuhan kita nggak baperan loh, saudara. Ya ampun ya orang. Ya udahlah terserah lo deh. Mau tenggelam deh. Enggak. Kita yang suka baperan sama Tuhan. Kita suka overthinking sama Tuhan. Ada yang overthinking sih? Enggak ada ya? Enggak ada yang ketahuan ya? Tuhan bilang, udah. Begitu diangkat, jalan lagi kan? Waktu dia terkoneksi dengan Tuhan, ombaknya belum berubah, badainya belum berubah, persoalannya belum berubah. Tapi dia mampu berjalan di atas badai. Dan di bagian yang lain Alkitab bilang ini, tiba-tiba mereka sampai ke seberang. Wow. Hari-hari ini mungkin di antara kita karena persoalan berat kita merasa gini, aduh saya telat, teman-teman saya udah sampai di sana, dia lebih dulu sukses. Gak usah takut. Tuhan bisa bikin akselerasi percepatan dalam hidupmu. Yang setuju katakan amin. Belum tentu yang terdahulu akan sampai di finish. Mungkin hari ini sepertinya terlambat, tapi engkau akan masuk garis finish. Pertandingan hidup ini bukan sprint, tapi seperti orang lari maraton. Perlu endurance, kekuatan dalam iman saudara. Di dalam jiwa saudara. Sabar tunggu waktunya Tuhan. Percayalah di waktunya Tuhan. Allah menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Yang setuju katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal minimal yang kita perlu belajar di sini. Yang pertama, kenapa Tuhan izinkan badai, tantangan, ujian datang dalam hidup kita? Yang pertama adalah pembuktian. Manusia itu suka bukti, betul nggak? Betul? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang belum kita. Tapi kita seringkali kepengennya bukti. Kalau Tuhan, baru saya percaya. Saya percaya bahwa Tuhan berkata, Yohanes 10 ayat 10 bagian B, tetapi aku datang untuk memberi hidup dalam segala. Saya percaya itu. Tapi mana? Iman. Itu dari dalam. Dia nggak terganggu dengan apa yang dia lihat. Tapi dia percaya ada Yesus, Jehovah Rafa, Allah penyembuh, ada di dalam dirinya. Dia percaya Jehovah Jireh, Allah penyedia, beserta dengan dia. Ada amin? Itu pembuktian yang pertama. Apa sih yang mau dibuktiin? Tuhan mau buktikan bahwa dia adalah Allah yang berkuasa. Lukas 1 ayat 37 berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang setuju katakan amin. Saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara percaya di detik-detik terakhir Allah sanggup untuk menolong kita? Allah sanggup melakukan perubahan? Itu iman. Bahkan sekalipun Tuhan izinkan sampai tenggelam seolah-olah, Tuhan bisa buat berubah semuanya. Badai tidak akan pernah menghancurkan kita. Karena dia adalah Allah yang selalu menolong kita. Ada amin? Saya di gereja di tempat saya ada satu ibu. Dia cinta Tuhan, dia pelayanan sungguh-sungguh. Tapi tiba-tiba waktu dia check up, divonis kena cancer stadium akhir. Fisik oke, semua oke. Wanita maaf di payudaranya. Dan dia bilang sama saya, Pak, karena saya membawai departemen kul, saya juga sebagai pengawas mereka, saya bilang, Bu, tetap pegang janji Tuhan. Bahwa oleh karena bilur-bilurnya, ibu sudah sembuh. Iya Pak, tapi saya disuruh operasi. Tetap ayo berdoa. Sampai satu titik kondisinya makin menurun. Dia bilang, ya Pak saya harus nurut. Saya bilang, oke ikutin aja prosesnya.
di check up semua. Memang harus dioperasi. Begitu dioperasi, tangannya nggak bisa digerakin. Wah, tambah drop dia. Tapi saya bilang gini, Bu, saya akan terus dampingi ibu. Di rumah sakit saya datang, saya doain dia. Pokoknya saya monitor terus. Pokoknya saya puasa buat ibu. Saya harus kuatin dia. Tetap percaya bahwa firman Tuhan itu iya dan amin? Iya, Pak. Beberapa minggu kemudian di check up. Scan lagi. Setelah itu di scan lagi, dalam 1 minggu itu ternyata udah menjalar ke otaknya. Bu, pertandingan belum selesai. Kita akan selesaikan pertandingan ini. Saya puasa sama ibu. Dan saya memang benar-benar puasa buat dia. 2 minggu apa 3 minggu dicek lagi. Dan saya tanya, ibu ada di mana sekarang? Lagi jalan-jalan ke Papua. Hah? Kenapa, Bu? Karena hasilnya nihil, nggak ada cancer, semuanya sehat. Saya mau bilang gini, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kuasa. Dan kuasanya tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Ini kita harus percaya bahwa Tuhan kita itu Tuhan setia. Kuasanya tidak pernah berubah. Ada amin? Waktu masa-masa COVID, ada satu pengusaha anak muda, ya ada di kul saya juga. Saya nggak tahu kalau dia itu orang yang punya perusahaan banyak, saya nggak tahu. Karena sangat low profile. Tapi waktu kena COVID dia mulai cerita sambil nangis bahwa satu-satu perusahaannya tenggelam. Semua sahamnya sudah habis dia jualin. Aset-asetnya sudah dijualin. Saya bilang sama dia, sebenarnya kamu punya perusahaan berapa? Sekian belas, Pak. Wah, istrinya lagi hamil, gak punya duit untuk biaya, untuk melahirkan. Saya bilang gini, satu yang harus kamu pegang. Apapun boleh terjadi dalam hidupmu. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang berdaulat atas hidupmu. Jangan pernah sangkali imanmu, jangan tinggalkan Tuhan. Saya tetap berdoa buat kamu. Saya dampingi kamu. 24 jam saya berdoa buat kamu. Dia bukan orang yang gak punya duit, tapi uangnya nyangkut semua tagihannya. Singkat cerita, dia telepon saya, Pak, tagihan saya di salah satu stasiun televisi di Indonesia ini cair, Pak. Tapi itu di diskonnya luar biasa sampai 80%. Saya cuma dikasih tawaran take it out, leave it. Ya sudah, saya ambil aja. Saya bisa bayangin itu. Dan hidupnya pelan-pelan mulai berubah. Hari ini dia kembali bahkan lebih dari apa yang pernah hilang. Saya dengar baik-baik. Apapun boleh terjadi kalau tangan kita dibuka sama Tuhan untuk dilepaskan. Percayalah ada sesuatu yang baru yang Tuhan akan berikan di tanganmu. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan buat Allah kita. Untuk membuktikan bahwa dia adalah Allah yang setia. Dia Immanuel, dia gak pernah tinggalkan kita. Saya percaya saudara sebagai orang tua, kalau lihat anak saudara susah, saudara akan berusaha untuk tolong dia, betul? Bahkan saudara rela untuk rugi, untuk nolong anak saudara. Apalagi Bapa di surga, dia punya stok tanpa batas. Dia terlalu mau dan sanggup untuk tolong kita. Ada amin? Yang kedua, boleh main keyboard? Yang kedua, kenapa Tuhan izinkan masalah datang dalam hidup kita? Yang kedua adalah untuk memurnikan kita. Katakan memurnikan. Seringkali orang ikut Tuhan bersaksi karena dia diberkati. Motivasinya berkat. Tapi ketika itu kerannya seolah-olah ditutup sama Tuhan, dia tetap bilang Tuhan baik atau enggak?
Tuhan mau murnikan hati kita. Motivasi kita ikut Tuhan, itu penting. Kadang-kadang semuanya diizinkan hilang dalam hidup kita. Kita tetap bilang Tuhan baik atau enggak? Atau kita bilang, ini Tuhan di mana? Ini Tuhan saya benar atau enggak? Dia berkuasa atau enggak? Kadang-kadang itu diizinkan supaya hati kita murni. Yang setuju katakan amin. Saya mau jujur, saya pernah punya pengalaman begini. Secara manusia, karena saya ini pegang pengembalaan, saya pengen dong orang-orang di lingkaran saya, orang-orang yang punya duit. Kenapa? Karena operasional gereja gede. Betul kan? Perlakuan-perlakuan itu berbeda. Saya harus jagain nih. Tapi itu pelajaran dari Tuhan. Ternyata janda yang cuma punya 2 peser itu yang berkenan di hati Tuhan. Orang yang gak punya duit justru lebih berani untuk habis-habisan. Tapi orang yang punya duit seringkali hitung-hitungan. Take and give. Gue dapat berapa kalau gue lakukan ini? Enggak tergerak sama sekali ketika keadaan keuangan lagi. Enggak, sedikit pun enggak. Tapi justru orang-orang yang sederhana, yang tukang ojek, yang kerjanya jahit-jahit baju, justru itu dengan sukarela datang mempersembahkan. Motivasi dibersihin sama Tuhan. Gereja Tuhan yang punya. Tuhan yang suruh buka, berarti budgetnya Tuhan sediakan. Ada amin. Kalau saudara nikah, Tuhan yang berkati pernikahan saudara. Berarti budget buat pernikahan saudara sudah ada di surga. Bagian saudara jalani, saudara harus jadi orang yang bertanggung jawab terhadap setiap berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara. Karena semua yang di tangan kita, Tuhan yang punya. Kalau dia mau ambil, silakan. Tapi kita tetap percaya, dia akan kasih yang lebih baik. Murnikan hati kita. Dan saya mau tutup di sini. Ketika badai itu datang, masalah datang, jangan lari. Tetap hadapi bersama dengan Tuhan. Ada amin, saudara? Jangan lari. Hadapi bersama Tuhan. Ketika badai datang, Petrus, dia lihat persoalan badai, dia tenggelam. Betul kan? Padahal sebelumnya dia jalan di atas air. Badainya belum reda, ombaknya belum reda. Dia bisa jalan. Tapi ketika dia rasakan tiupan angin dan air itu mulai kena di kakinya, fokusnya sama masalah, tenggelam. Biar hari-hari ini tenggelamkan diri kita lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Ketika Daniel ketahuan dia menyembah kepada Allah Elohim, ada SK yang berkata, siapa yang membawa persembahan dalam 30 hari di luar sesembahan kepada raja mereka, dia akan ditangkap dan dilemparkan ke gua singa. Daniel 6 ayat 11 firman Tuhan bilang, demi didengarnya surat itu keluar, dia naik ke atas loteng, dia bersujud mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Yerusalem itu bicara tentang fokus, karena di Yerusalem di sanalah raja di atas segala raja satu hari akan memerintah atas dunia ini. Di sana ada bait Allah. Dia menyembah kepada Tuhan. Dia tenggelamkan dirinya kepada Tuhan. Dia tahu sebentar lagi dia masuk gua singa. Dia tahu. Itu bukan hayalan, bukan cerita, tapi itu nyata dia akan hadapi. Dia tenggelamkan, dia nyembah, dan dia ditangkap. Alkitab bilang gini, waktu dia dilemparkan ke gua singa, singanya mendadak diam dan ketakutan. Saya percaya singanya ketakutan waktu menghadapi dia. Bukan karena Daniel badannya biasa-biasa kayak kita. Tapi yang di belakangnya, yang singa itu bisa lihat, itu yang luar biasa. Yang menyertai saudara itu jauh lebih besar dari persoalanmu, dari kuasa apapun yang ada di muka bumi ini.
Yang setuju katakan amin. Tenggelamkan diri saudara lebih dan lebih dan lebih dan lebih sampai keakuanmu hilang. Hanya Tuhan yang berdaulat penuh dalam hidup kita. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Mari bangkit berdiri. Mari sama-sama katakan. Pujilah aku Tuhan, cobalah Aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Amin Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat denganmu, menikmati kehadiran-Mu. Mari angkat tangan kita katakan, ku nyanyi. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Layak disembah. berapa banyak saudara tahu hari ini bahwa firman Tuhan ini sedang berbicara secara khusus sama saudara. Mungkin ada di antara kita yang hari-hari ini sudah mulai teriak sama Tuhan. Kok nggak selesai-selesai Tuhan? Kapan Tuhan? Aku nggak kuat. Atau mungkin hari-hari ini malah kita lari jauh dari Tuhan. Dan hari ini Tuhan ingatkan kita kembali bahwa Dia adalah Allah yang penuh kuasa. Dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang mengasihi saudara dan saya. Kalau untuk mati saja buat saudara Dia mau, apalagi untuk menolong saudara. Berapa banyak saudara berkata, Tuhan ampuni saya Tuhan. Saya tahu ini buat saya mau berubah. Saya gak akan lari dari Tuhan. Saya akan tenggelamkan diri saya lebih dan lebih dan lebih lagi sama Tuhan. Kalau itu saudara, angkat tangan di hadapan Tuhan. Angkat tangan. Yes. Saudara yang angkat tangan, masing-masing doa sama Tuhan. Ngomong sama Tuhan seperti anak sama bapak ngomong. Ngomong sama Dia. Bilang, Bapak ampuni aku. Kok selama ini aku mulai bersungut-sungut, mulai gak percaya sama Tuhan, mulai gak sabar sama Tuhan. Ayo ngomong sama Tuhan. Yang terakhir saudara bilang ini, Bapak aku sayang sama Engkau. Aku percaya di waktumu, Engkau pasti tolong aku. Tuhan terima kasih. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anak-anak-Mu yang mengangkat tangan. Aku percaya Tuhan, mereka rindu untuk semakin dekat dengan Engkau. Tuhan, jumpai mereka satu persatu saat ini. Peluk anak laki-laki dan perempuan-Mu. Peluk mereka ya Tuhan. Supaya mereka tahu ada Bapa yang mengasihi mereka. Ada Bapa yang siap untuk menolong mereka. Ada Bapa yang sanggup menyembuhkan mereka. Berkati jemaat-Mu tempat ini. Berkati hamba-Mu Pak Hari dan semua tim pengembalaan yang ada. Berkati Tuhan. Dari tempat ini Tuhan, Shekinah glory, kemuliaan Tuhan dinyatakan.
Biar daerah-daerah yang dilawat oleh Tuhan, setiap pribadi-pribadi yang belum percaya, mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka datang kepada Tuhan, mereka menyembah Engkau di tempat ini ya Tuhan. Tuhan terima kasih. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang sudah diberkati lewat firman Tuhan, katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Pendeta. Kita akan berdoa untuk persembahan. Bapak Ibu sekalian, waktu kita mempersiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan, saya akan berdoa. Seperti biasa, persembahan nanti masukkan dalam amplop dan nanti dimasukkan dalam kotak di depan atau menggunakan QRIS yang ada di depan kursi Bapak Ibu sekalian. Mari saya akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas setiap berkat yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup ini. Kami percaya semua berkat datangnya dari Tuhan. Kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan. Kalau kami boleh mendengar firman Tuhan hari ini, bahwa kami tidak boleh menyerah karena kami punya Tuhan, punya Allah yang jauh lebih besar dari permasalahan kami. Seperti lagu tadi kami nyanyikan Tuhan, ujilah kami Tuhan, biar kami benar-benar memberikan apa yang terbaik yang bisa kami berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah menabur Tuhan, berkati ekonomi mereka, keluarga mereka, dan pulihkan segala sakit penyakit mereka, karena kami tahu Tuhan memberkati kami. Terima kasih, kami siap menabur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, nanti ketika pulang, Bapak Ibu dapat memasukkan amplop di tempat di belakang. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman kegiatan gereja ini dalam sepekan. Shalom Jemaat Good News and Revival yang terkasih. Berikut kegiatan sepekan GPGR Alamanda. Kami mengundang Opa, Oma, Bapak, Ibu, Om, Tante, Kakak, dan Adik untuk hadir dalam ibadah raya yang diadakan 2 kali pada pukul 8 dan 10, dan setiap ibadah disertai dengan ibadah sekolah minggu di Balai Warga. Untuk anak muda, ada ibadah youth di jam 12.30 di tempat ini. Kami mengundang Opa, Oma, Bapak, dan Ibu untuk hadir di ibadah UMAS pada hari Rabu jam 10 di tempat ini. Mari Bapak Ibu yang rindu untuk bertumbuh bersama, memenangkan jiwa, kita bergabung di Community of Love atau KUL yang diadakan setiap hari Kamis dan Jumat jam 7 malam di tempat ini. Dan ada juga saat teduh untuk anak muda di hari Jumat jam 8 di tempat ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin berdoa bersama, ada doa pagi di setiap hari Sabtu jam 6 di tempat ini. Bagi jemaat yang rindu didoakan, konseling, baptisan air, penyerahan anak, dan juga mendapat kartu jemaat di BGNR Alamanda, silakan menghubungi pelayan jemaat. Untuk Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah kita secara online, silakan mengikuti di YouTube channel GBGNR Alamanda. Dan jangan lupa ya, follow, subscribe, share, dan like sosial media kita. Untuk persembahan perpuluhan, ucapan syukur, dan perawatan gereja, Bapak Ibu dapat memberikan melalui amplop persembahan dan memasukkannya di kotak persembahan, atau mentransfer melalui rekening BCA yang tertera di layar, atau melalui kris dan mesin edisi yang sudah kami sediakan. GBI GNR Alamanda memiliki lembaga pendidikan untuk kelompok bermain dan taman kanak-kanak, bertempat di Tower Dahlia lantai 1. Informasi lebih lanjut hubungi 0878 086 75266. Demikian kegiatan sepekan di BGNR Alamanda. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom saudara-saudara. Seperti biasa kita untuk kuis Alkitab akan kita langsung undi biar fair ya, semua bisa lihat. Yang sudah pernah ngirim tetap berkesempatan untuk menang. Karena memang tujuannya kita biar semua baca Alkitabnya. Kemudian kalau misalnya aduh ini ada satu saya nggak bisa, nggak apa-apa. Maksudnya saya juga kita akan menghargai maksudnya usaha Bapak Ibu. Kalau misalnya ada satu atau dua yang nggak ketemu itu nggak apa-apa. Kalau misalnya ini nama ayahnya nggak ada di sini, nah itu kalau misalnya Yunus bin apa, nah itu adalah nama ayahnya. Oke, demikian. Ini akan kita undi nanti. Saya minta Pak Tri untuk Pak Tri Agus untuk ambil, nanti hadiahnya akan diserahkan oleh Pak Hari. Yang sudah pernah menang nih, menang lagi. Yulipo. Yang kedua John Mosatla. Jadi pengerja juga boleh, multimedia boleh karena mereka nggak tahu jawabannya. Sekarang saya yang bikin, jadi boleh semua pengerja boleh ikut. Yang belum pernah menang jangan menyerah karena ini fair, maksudnya nggak kita pilih siapa yang menang. Maju. Wow, luar biasa ini. Oke, Bapak Ibu sekalian. Jadi sudah dilihat, disaksikan ini fair, semuanya boleh mengisi berulang-ulang ya. Tetap baca firman Tuhan. Ini Yuli ini kemarin sudah menang tapi menang lagi karena rajin tulis ya. Tetap tulis lagi, bisa menang lagi ya. Tuhan Yesus memberkati. Maju terus. Wow, luar biasa nih. Ya, Manggi ini John ini mantap. Ya, Tuhan Yesus memberkati ya. Silakan. Selamat untuk para pemenang. Terima kasih Pak Tri Agus atas pelayanannya. Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Semua yang Bapak kerjakan berhasil. Juga saya ada tambahan pengumuman untuk acara besok ya Bapak Ibu, ke Menara Doa. Kita masih ada 10 kursi yang di bis. Jadi bagi yang mau ikut bisa langsung daftar ke Bu Rina di belakang. Pembayarannya tunai saja. Pembayarannya itu untuk konsumsi, Jadi untuk bisnya gereja yang sediakan. Ada lagi? Oh iya, sama Cool hari Jumat itu sudah tukar hari menjadi hari Rabu. Jadi Jumat tidak ada Coolnya, pindah ke hari Rabu jam 7 malam. Benar kan? Iya. Oke, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kenapa? Besok, oh ya. Oh, besok itu Bapak Ibu bisnya jalan jam 8 tepat. Jadi tolong datang setengah 8 ya. Di anjungan depan. Di depan aja. Iya, karena nggak mungkin masuk kan. Jadi di anjungan depan kita taruh bisnya. Bisnya bis Nirwana. Iya, di Menara Doa itu jam 9 ya masuk ya. Harus tepat. Jadi udah ada jamnya, mereka udah atur. Jadi kita nggak boleh terlambat. Kita jalan jam 8 tepat. Jadi mohon maaf kalau di atas jam 8 otomatis ditinggal. Ya, silakan berdiri Bapak Ibu. Nanti pulang dari Menara Doa kita akan duduk-duduk dulu di danau. Oke, kita akan berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini Tuhan, untuk waktu yang Kau berikan bagi kami memuji dan menyembah-Mu, menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau berkenan atas hidup kami ya Bapa, hingga Engkau layakkan kami untuk menghampiri-Mu Bapa. Saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin gereja-Mu di Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gembala kami ya Tuhan, Bapak Niko Tuhan, juga untuk Pak Kiki Tuhan, biarlah Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biarlah Engkau buat pelayanan mereka terus naik di hadapan-Mu Tuhan, berkenan di hadapan Engkau ya Bapa. Kau yang tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, Kau yang memberkati Tuhan setiap pekerjaan ya Tuhan. Dan biarlah hikmat yang daripada-Mu Tuhan yang terus menaungi mereka.
Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Pak Hari Tuhan selaku gembala di tempat ini. Kau yang memberkatinya ya Tuhan. Kau melihat pelayanannya Tuhan. Kau melihat hatinya Tuhan. Biarlah apa yang ia layak kerjakan Tuhan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kau yang tutup bungkus keluarganya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Tuhan, perlindungan Allah sempurna Tuhan atas istri dan anak-anaknya ya Bapa. Biarlah Tuhan apa yang ia kerjakan Tuhan semuanya berbau harum di hadapan-Mu ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk Pak Tri Agus yang sudah melayani pagi ini. Terima kasih ya Tuhan. Biar firman yang disampaikan itu Tuhan menjadi pembangun bagi kehidupan kami jemaat-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan pelayanannya Tuhan terus Kau bawa naik Tuhan di hadapan-Mu. Kau memberkati keluarganya Tuhan. Kau berkati pekerjaan tangannya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang ada di tempat ini, pengerja-Mu di tempat ini ya Bapa. Kau mau urapi, Kau mau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biarlah pekerja-pekerja-Mu memiliki hati Tuhan untuk lebih mencintai-Mu Tuhan, lebih mengasihi Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kesehatian boleh terjadi di tempat ini Tuhan, dan nama-Mu semakin ditinggikan. Berkat-Mu melimpah atas setiap pekerja-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini. Kau mau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kau mau berikan kesembuhan, Kau berikan berkat yang melimpah, Kau berikan sukacita yang melimpah ya Bapa. Biarlah Tuhan jemaat-Mu Tuhan pulang dengan sukacita Tuhan. Biarlah firman itu boleh tumbuh dalam hati mereka ya Bapa. Biarlah firman itu Tuhan boleh berbuah bagi kami Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk tempat kami tinggal Gading Nias ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk tempat ini di mana kami ada ya Bapa. Kami percaya Engkau mengasihi Gading Nias Tuhan. Kami percaya juga Tuhan berkat-Mu melimpah atas Gading Nias Tuhan. Setiap tower Tuhan Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kau mau nyatakan Tuhan kasih setia-Mu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan perlindungan Allah sempurna atas tempat ini ya Tuhan, sehingga banyak orang-orang yang membutuhkan Engkau Tuhan boleh mencari Engkau Tuhan. Biarlah Engkau berkenan atas mereka ya Bapa. Engkau mau bawa mereka datang ke tempat ini Tuhan. Mereka memuliakan Engkau di tempat ini ya Bapa. Juga untuk pengelola tempat ini Engkau mau berkati Tuhan. Biarlah mereka mengelola dengan bijaksana ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati Indonesia. Apapun Tuhan ramalan yang terjadi atas Indonesia, kami percaya Tuhan berkat-Mu melimpah atas Indonesia ya Tuhan. Kami tolak Tuhan setiap kuasa-kuasa kegelapan yang akan menghancurkan negeri ini ya Bapa. Tapi kami percaya Allah Engkau mengasihi Indonesia oleh karena anak-anak-Mu di tempat ini ya Bapa. Oleh karena Tuhan hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia, oleh karena anak-anak-Mu yang ada di Indonesia, Kau akan memberkati Indonesia ya Tuhan. Kau mau berkati pemimpin bangsa ini ya Tuhan. Semua Tuhan pemimpin Tuhan di tingkat presiden Tuhan, aparatur negara baik pun sampai tingkat RT RW Tuhan, Kau mau berkati Tuhan. Biarlah mereka boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka boleh memimpin dengan bijaksana ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dan sebelum kami kembali ke tempat kami akan menerima berkat yang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku bersyukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhan.
dikasih Tuhan, mari angkat tangan kita. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, pulanglah. Terimalah damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, melalui persetujuan manis dengan Roh Kudus, dan melalui Tuhan Yesus Kristus yang akan memulihkan keadaanmu, baik ekonomimu, baik kesehatanmu dan keluargamu. Yesus senantiasa akan menjaga dan memelihara engkau, mulai hari ini dan sampai kedatangannya yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati, sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.